Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 Bekasi Kiri. Saya Eni Rahmawati dari SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Di sebelah kanan saya, Kak Ima dari SDN Sekolah Minimal Bekasi. dan sebelah kiri saya, Tommy Prasetya Barbika, BMK Pelayaran Siswa Tinggi. dan kami bertiga akan membuat peragaan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ilma. Selamat pagi Pak Tommy. Gimana kabar untuk hari ini Pak Ilma? Alhamdulillah baik. Oh ya, untuk hari ini kan kita jauh-jauh hari sudah melakukan kesepakatan Pak Ilma ya. Iya. Untuk hari ini kita melakukan aktivitas observasi. Nanti jenengan sebagai coach dan Bu Eli nanti sebagai coach, saya sendiri sebagai pengamat. Untuk persiapan Pak Ilma sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya nanti untuk Iya. aktivitas coaching hari ini. Ya sudah Pak. Ya. Ya, sebelum kita melakukan coaching nanti ke proses observasi, sebelumnya kan kita melakukan dulu namanya pra-supervisi atau pra-observasi ini Pak ya. Iya benar sekali Pak Tommy. Iya. Ya, untuk itu kita akan melakukan sedikit diskusi mengenai rubrik penilaian nanti yang bila coach dan coachee yang saya amati nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, terus sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus bagaimana nanti coach memberi pertanyaan dan coachee merespon pertanyaan untuk kembali dari pertanyaan yang diberikan coach itu tadi. Iya. Terus saya ingatkan lagi sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Baik Pak. Ya, untuk pertama ini saya akan mengajukan pertanyaan mengenai nanti kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ilma kembangkan dari proses coaching hari ini. Saya punya angan-angan itu paling tidak nanti salah satunya itu muncul yaitu pertanyaan yang berbobot. Terus pendengar yang aktif juga itu gali mimpi Pak. Iya, berarti hari ini Pak Ilma ingin ada 3 itu Pak ya? Iya. Dari 3 ini, terus ini kan masih 3. Iya. Terus nanti kemungkinan kan kalau 3 kan terlalu berat tuh. Apa Iya. lebih fokusnya atau lebih spesifikasinya Pak Ilma ingin ke mana ini kompetensi yang ingin dicapai dari aktivitas observasi ini? Ya, nanti kalaupun ketika-tiganya nggak tercapai, paling nggak itu Pak yang gali potensi. Oh ya, gali potensi dari si kuci itu Pak ya? Iya, gali potensi. Dan ini kira-kira indikator yang bagaimana yang akan Pak Ilma, oh ini sudah berhasil, ini belum berhasil, ini indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Ya paling tidak coach nanti bisa memunculkan kompetensi dari masalah yang coach hadapi. Oke, itu Pak ya. Iya. Untuk apa indikatornya? Iya. Silakan Pak Ilma melakukan observasi dengan Bu Eli. Bu Eli tadi sudah datang Pak ya? Kelihatannya sudah. Oh sudah. Iya. Mungkin beliau juga sudah siap. Iya. Mari kita menemui Bu Eli untuk observasi. Mau izin Pak ya? Ya, ayo dengan saya Pak. Oh gitu. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Ilma. Alhamdulillah Bu Eli sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatannya dari kemarin itu menurut WA-nya kok apa ya sedikit ada masalah tentang muridnya itu, kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya Pak, kemarin saya WA jenengan Pak, ada kendala Pak dengan murid saya. Itu saya rencananya hari ini saya minta waktunya Pak Ilma untuk coaching Pak. Oh coaching ya Bu ya? Pak Ilma ada waktu Pak? Insya Allah ada. Oh, iya Pak, nggak lama Pak, mungkin sekitar 15 menit lah sampai 20 menit. Ya oke. Mohon bantuan ya Pak ya. Nggih, gak apa-apa Bu. Oke Bu, dalam kalau kita melaksanakan coaching hari ini berarti kita pakai tahapan-tahapannya ya Bu ya. Benar. Nah, untuk yang pertama nih Bu, nih kira-kira
apa tujuan yang Ibu inginkan dalam percakapan kita hari ini nanti? Iya, saya itu berharap Pak, murid saya itu bisa jujur. Iya, kemarin kasus dia sempat bohong Pak pada teman, bahkan kepada guru juga pernah. Harapannya itu dia bisa jujur Pak. Iya, dengan teman, dengan guru apalagi jujur kepada semua orang itu Pak harapannya. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, bagus itu Bu. Oke, baik. Terus kira-kira apa yang Ibu inginkan dari murid yang kurang jujur itu? Harapannya dia berubah Ya Bu ya? Ada perubahan ya Pak. Ada perubahan. Kadang berbohong, harapannya bisa jujur, tidak lagi bohong, jujur kepada teman, kepada guru apalagi, kepada warga di sekolah, orang tua ya Pak ya. Iya. Ya memang jujur itu baik Bu, Ya. itu bagus sekali. Sekali lagi saya ucapkan itu bagus sekali. Terus gini Bu, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bu Eli inginkan dari anak itu nanti? Ukuran keberhasilannya kalau dia sudah tidak bohong lagi, dia tidak bohong baik hal kecil, kadang hal kecil kan dia nggak jujur ya Pak ya. Iya. Baik dari hal kecil maupun hal besar, dia bisa mengungkapkan yang sebenarnya, karena apa adanya, nggak perlu ada yang ditutupi, nggak perlu ada pembohongan kepada teman, kepada orang lain. Harapannya dia bisa mengatakan yang sebenar-benarnya. Ya. Ya. Seperti itu. Terus kita masuk ke tahap berikutnya Bu. Iya Pak. Oke, kalau keadaannya seperti itu. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Baik. Apa yang membuat murid Ibu ini apa ya istilahnya berbohong terus memanfaatkan jam keluar untuk berperilaku seperti itu? Ya itu seperti ini Pak. Dia kan dapat dispensasi untuk keluar asrama. Dia keluar asrama dengan alasan sakit gigi, karena dari klinik sekolah itu alatnya belum sakit gigi ya Bu ya? Ya. Sakit gigi, untuk memenuhi periksa gigi kami merekomendasikan ke klinik kesehatan dokter gigi di dekat dengan sekolah. Nah saat itu dia diantar dengan driver sekolah, dan kebetulan driver itu ada kegiatan lain, jadi dia diantar, kemudian pulangnya dia kembali dengan aplikasi online. Nah ternyata setelah selesai dari kesehatan klinik gigi tadi, dia tidak langsung kembali ke asrama, tapi mampir dulu ke toko. Yang dibeli itu dia beli rokok Pak. Rokok Bu ya? Dan kebetulan juga di sebelah tokonya ada ibu guru yang kebetulan beli jus. Iya. Dan ketahuanlah dengan ibu guru tersebut dan lapor ke saya sebagai wali kelas. Nah lapor ke saya bahwa itu Bu, anaknya jenengan itu kemarin saya lihat beli rokok gitu. Saya ya aduh gimana ini kok memanfaatkan. Manfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Harusnya dia setelah periksa mendapat perawatan, dapat tindakan, dapat obat, kembali ke sekolah, kembali ke asrama. Nah itu saya pahami, saya harus apa? Nah, saya kepikiran Pak yang tadi sampai situ. Iya Bu. Kira-kira ada nggak tuh alasan murid Ibu itu berperilaku seperti itu? Alasannya kira-kira apa itu? Nah itu besoknya saya panggil, saya tanya, kenapa kamu kemarin kok nggak langsung pulang? Saya dapat laporan dari Bu Rima bahwa kamu itu kemarin mampir-mampir, benar apa tidak? Anaknya itu mengakui Pak, dia menjawab dengan siap salah seperti itu. Siap salah. Ya. Harapan saya bukan jawaban kalau dia memang mengakui salah boleh benar, tapi harapan saya dia benar-benar memahami, benar-benar tahu kesalahannya itu memang tidak baik untuk dilakukan. Kesalahannya itu dia harus paham dan dari diri sendiri memahami tidak akan mengulanginya lagi. Harapan saya itu seperti itu. Iya. Terus gini Bu, ini saya punya angka 1 sampai 10. Kira-kira yang Bu Eli inginkan dari anak itu sekarang ini itu masih di angka berapa? Level
level kedisiplinannya untuk dia dengan pelanggaran itu di angka 5 Pak. Loh, di angka 5 ya Bu ya? Karena kategori pelanggaran berat ya. Pelanggaran Jadi berat. dia ada di angka 5. Setelah mengetahui bahwa anak itu di level 5 ya Bu ya tadi ya, Ibu sebutkan. Kira-kira yang Ibu harapkan anak itu mencapai level berapa Saya untuk kedisiplinannya itu? untuk saat ini saya berharap di level 8 dulu Pak ya. 8 ya. Kalau sudah mencapai level 8 sudah lumayan lah untuk dia ke depannya nanti pelan-pelan nanti kita kembangkan. Kalau untuk saat ini harapannya cukup di level 8 dulu Pak. Begitu ya Bu ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya Bu, apa saja kompetensi yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya miliki, saya nanti akan berkolaborasi Pak harapannya. Saya akan berkolaborasi dengan medis, kemudian dengan tenaga pendidikan, dengan pengasuh, dengan driver, elemen-elemen sekolah. Kalau murid memerlukan izin keluar untuk baik itu cek kesehatan ataupun keperluan lain yang belum ada di sekolah, karena memang terkadang ada materi prakarya yang perlu kebutuhan yang keluar. Nah itu nanti saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar dia dapat pendampingan ya Bu ya. Iya. Jadi dia nggak keluar sendiri sehingga jadi mampir-mampir seperti itu. Iya. Terus lagi Bu nih, apa saja kira-kira hambatan yang mungkin bisa menghalangi Bu Eli dalam meraih tujuan tersebut? Oh iya, hambatannya ya Pak ya. Tentunya ada kendala. Nah, kendala saya itu tentunya kalau kita menggerakkan orang lain tidak mudah. Ya, tidak mudah Bu. Nah, itu hambatan saya itu. Selain itu, saya harus bisa untuk selain berkolaborasi, saya juga komunikasi Pak. Komunikasi Bu ya. Menjalin komunikasi efektif baik dengan tenaga medis, kemudian bapak ibu pengasuh, driver sekolah, tenaga pendidik, rekan sejawat untuk mencapai tujuan yang saya harapkan tersebut Pak. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan dari permasalahan yang Ibu inginkan? Ya, rencana saya akan segera mungkin Mak. Saya akan melakukan kolaborasi tersebut. Oh gitu ya Bu. Ya, kemudian mengkomunikasikan rencana saya tadi kepada pihak-pihak medis, kepada rekan sejawat, driver sekolah, tenaga pendidikan untuk memberikan izin dan pendampingan jika ada murid yang keluar sekolah. Seperti itu. Bagus. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu tersebut? Prioritasnya tentunya ada Pak. Saya memprioritaskan untuk berkomunikasi dulu dengan medis. Karena dari sekian banyak surat izin keluar itu yang sering keluar itu karena mereka butuh medis. Misalkan gigi itu yang saya contohkan tadi. Kemudian terkadang ada lagi yang berurusan dengan kadang mereka saat latihan cedera. Medis memang sangat berperan. Saya prioritaskan dulu dengan medis. Kemudian saya lanjutkan kemana ya Pak? Bisa jadi saya lanjutkan ke tenaga kependidikan. Tenaga ya Bu ya. Ya, ke driver sekolah, kemudian rekan sejawat, bapak ibu pengasuh yang mendampingi murid-murid. Iya. Terus gini Bu, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan Ibu itu? Strateginya itu kira-kira apa itu? Ya, strateginya saya selain tadi saya sebutkan kolaborasi, komunikasi, saya tentunya harus melakukan pendekatan ya Pak. Pendekatan ya. Pendekatan dengan semua unsur tadi yang sudah saya sebutkan agar tujuan saya nanti dapat tercapai dengan baik. Oke. Kira-kira kapan nih Ibu mau memulai rencana itu? Oh iya. Iya. Kalau harapannya semua sehat ya Pak. Iya, tentu itu. Sakit. Iya.
Tapi misalkan ada hal yang tidak diinginkan dan ternyata murid saya sakit, saya akan sesegera mungkin Pak. Misalkan dalam jangka waktu dekat, misalkanlah 2 minggu ini kalau ternyata ada kasus yang sama, sesegera mungkin saya aplikasikan rencana saya ini. Jadi sesegera mungkin ya Bu ya. Ya, 2 minggu. Terus selanjutnya Bu ini Bu, adakah rencana jangka panjang setelah rencana Ibu ini berhasil? Oh iya, rencana jangka panjang saya, harapan saya rencana ini berhasil. Iya. Kalau rencana ini saya berhasil, saya akan membagikan apa yang sudah saya lakukan ini kepada rekan-rekan sejawat yang lain. Membagikan ya Bu ya. Ya, saya akan menceritakan pengalaman saya. Oh seperti ini perizinan itu agar anak tidak mampir. Kemudian seharusnya seperti ini. Saya akan membagikannya kepada teman-teman yang lain. Harapannya bermanfaat ya Pak. Tentu Bu. Teman-teman yang saya bagikan. Oke, itu apa ya Bu ya? Itu bagus sekali Bu. Itu langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan, ya, tantangan yang lebih efektif lagi. Terus kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan membagikan dengan teman-teman yang lain. Kemudian saya akan segera mengaplikasikan rencana saya ini, dan kedepannya nanti saya harus konsisten. Konsisten ya, konsisten untuk lebih peduli terhadap murid-murid saya, agar mereka juga tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan yang melanggar kedisiplinan. Iya. Itu juga merupakan komitmen dari Ibu Eli ya Bu ya. Nanti kedepannya supaya itu ya Bu ya, tercapai. Oke. Siapa dan apa yang kira-kira membantu Bu Eli dalam menjaga komitmen itu? Siapanya tentunya dari saya pribadi harus yakin konsisten untuk menjaga komitmen itu, dan tentunya dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari tim medis, bapak ibu pengasuh, driver sekolah, tenaga kependidikan, semua warga ya Pak, semua warga sekolah itu sangat saya perlukan untuk menjaga komitmen. Oke. Dari percakapan kita dari awal sampai akhir dalam proses coaching ini Bu ya, kira-kira apa yang sudah Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita barusan tadi? Oh iya, saya berpikir ternyata kendala yang saya hadapi selama ini saya ternyata bisa menyelesaikan sendiri berkat bantuan dari Pak Ilma sebagai coach. Alhamdulillah ternyata saya bisa untuk menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan saya. Kendala yang semula saya pikir berat ternyata perlahan-lahan bisa saya selesaikan. Alhamdulillah. Iya, sama-sama Bu Eli. Kita kan sama-sama seprofesi ya. Iya. Kiranya cukup demikian aja Bu Eli ya. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih. Saya juga belajar dari Bu Eli juga ini. Saya ke Pak Tommy. Gimana Pak Ilma perasaannya setelah menjadi coach dari proses coaching hari ini? Alhamdulillah saya merasa senang Pak. Karena satu, saya istilahnya bisa mengarahkan atau mengidentifikasi masalah dari coach saya tadi. Terus alhamdulillah juga bisa menemukan solusinya akhirnya. Yang pertama, yang kedua, saya sendiri bisa belajar juga dari coach saya itu. Saya bisa belajar, oh ternyata kalau ada istilahnya anak yang seperti ini, saya harus gini, seperti itu Pak. Oh iya. Menyenangkan ya. Berarti banyak pengalaman Pak ya untuk uji itu, dan pengalaman yang sangat berharga. Kita di tahap pasca supervisi atau pasca observasi
sudah di tahap ketiga Pak ya ini dari rangkaian ini tadi. Saya ingin mengevaluasi untuk kegiatan ini tadi apa saja indikator yang sudah tercapai dari proses coaching hari ini Pak. Iya, indikator tadi kan yang saya harapkan kan 3 itu. Iya. Pertanyaan berbobot, pendengar aktif, dan gali potensi. Ternyata yang sudah saya capai atau yang kita capai pada coaching hari ini adalah gali potensi Pak. Iya. Iya, gali potensi. Ini sudah tercapai Pak ya ini tadi. Jadi apa ya istilahnya, potensi dari coaching itu muncul gitu Pak, bisa keluar itu. Iya. Bagus sekali. Tadi saya juga sedikit untuk mencatat dari proses itu tadi. Menurut saya sebagai pengamat itu tadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta juga. Alhamdulillah. Berusaha menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada koci, sehingga koci menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Terus saya juga mencatat sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan tadi Pak Ilma sudah memunculkan Alhamdulillah. terus juga memunculkan proses kreatif juga, terus juga memaksimalkan potensi yang dimiliki dari coaching itu tadi. Itu catatan saya Pak ya. Alhamdulillah. Proses hari ini. Terus untuk terakhir Pak ini, dari potensi-potensi itu tadi, kira-kira ke depan untuk proses observasi ini Pak Ilma ingin mengembangkan potensi apa ya? Itu Pak, yang belum tergali di coaching hari ini, yaitu pendengar aktif. Pendengar aktif. Terus kemudian nanti misalkan ada waktu lagi itu pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Ya berarti ada kemungkinan ada 2 itu Pak ya. Untuk selanjutnya nanti aktivitas coaching selanjutnya Pak Ilma ingin mengembangkan 2 kompetensi itu. Iya Pak, betul. Untuk aktivitas hari ini mungkin cukup sekian dulu Pak Ilma. Iya Pak Tom. Nanti kita sambung atau nanti kalau ada permasalahan atau ada yang ingin kita coaching lagi, saya siap selalu untuk dihubungi Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Tommy. Ya, untuk hari ini sekian dulu Pak Ilma ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Tommy. Ya, pagi Bu Eli. Hari ini Pak Tommy dan saya akan melaksanakan supervisi. Saya sebagai pengamatnya dan nanti Pak Tommy sebagai coach. Coachingnya nanti ada Pak Ilma. Hari ini Pak Tommy sehat nggih? Nggih, alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum pelaksanaan coaching nanti Pak Tommy dengan Pak Ilma, saya sebagai supervisinya akan sedikit berdiskusi dengan Pak Tommy. Nah, pertama nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai rubrik penilaian. Untuk coach dan coachee nanti yang akan saya amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya atau belum. Kemudian sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum. Bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee serta bagaimana respon dari coachee nanti merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian saya juga akan mengingatkan agar sesuai dengan prinsip coaching. Sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan kita masuk ke tahap pertanyaan ya Pak. Pertanyaan pertama, nanti pertanyaan pertama yang saya ajukan nanti, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching dengan Pak Ilma hari ini Pak? Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ini menjadi pendengar aktif, terus juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus menggali potensi dari coaching saya Bu. Oh iya, berarti ada 3 ya Pak ya, ada 3. Kalau kita spesifikkan Pak Tommy, yang lebih spesifik nanti yang mau dikembangkan itu bagian mana? Yang lebih spesifik untuk saya itu memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oh iya, berarti nanti harapannya nanti pertanyaannya bisa berbobot seperti itu ya Pak. Oke. Nah,
mari Pak, kita lanjutkan sesi coaching kita nanti. Pak Tommy dengan Pak Ilma, saya nanti sebagai observernya akan di samping coaching. Ya.
Pak Tommy, Iya, Bu. tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ilma. Oke. Bagaimana perasaan Pak Tommy setelah coaching dengan Pak Ilma tadi? Ya perasaan saya ya cukup senang, Bu, menyenangkan. Saya bisa memfasilitasi dari permasalahan Pak Ilma untuk menemukan solusi. Padahal Pak Ilma kan sudah memiliki itu. Saya hanya memfasilitasi saja, membantu untuk itu. Saya merasa sangat senang. Oh, senang ya Pak ya. Kemudian selanjutnya indikator apa saja yang sudah muncul dari proses coaching tadi Pak? Yang saya rasakan, saya sudah bisa menggali potensi dari kunci saya. Itu sudah keluar semua. Saya sudah gali, terus dan kunci sudah mulai memunculkan potensi yang dia miliki. Oh iya. Menurut saya sebagai observer dari hasil pengamatan tadi, perjalanan coaching prosesnya sudah sangat baik, efektif, sesuai dengan langkah alur tirta, rasa. Kemudian Pak Tommy juga sudah berusaha untuk menggali kompetensi yang ada pada Pak Ilma melalui pertanyaan yang berbobot, sehingga coach sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, sesuai dengan prinsip coaching, dengan kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, perjalanan sudah efektif. Tadi juga saya melihat sudah saling komunikatif, berdua juga sudah terbuka. Nah, kemudian ini terakhir Pak Tommy dari saya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Tommy berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Yang ingin saya kembangkan itu menjadi pendengar yang baik, Bu. Mungkin tadi saya hanya terlalu bersemangat untuk menggali potensi, jadi mungkin saya lupa untuk menjadi pendengar yang baik dari percakapan itu tadi. Oh iya, berarti harapannya nanti ke depannya akan melakukan proses penggalian sebagai pendengar yang baik. Ya, gitu. Terima kasih waktunya Pak Tommy. Supervisi kita saya akhiri sampai hari ini. Kedepannya nanti semoga kita bisa melakukan supervisi selanjutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Ilma. Sehat Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini saya istilahnya bertindak sebagai pengamat ya Bu Eli ya. Yang mengamati kegiatan proses coaching yang mana Bu Eli menjadi coach dan nanti Pak Tommy menjadi coaching. Benar. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, kita akan sedikit berdiskusi. Yang pertama, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai rubrik penilaian, Bu. Ya. Terus coach dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach, serta bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan saya ingatkan sesuai prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Itu ya Bu ya. Terus pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya Pak, saya itu harapannya bisa mengembangkan, menggali potensi, ya pertanyaan berbobot, serta menjadi pendengar yang aktif Pak. Itu cita-cita Ibu ya? Iya. Tiga-tiganya itu yang diharapkan Ibu ya? Benar. Terus kira-kira nih Ibu ya, kompetensi yang lebih spesifik apa yang Ibu inginkan dari observasi ini nanti? Ya, dari ketiganya itu yang lebih spesifik yang saya harapkan di menggali potensi Pak. Gali potensi ya Bu ya? Benar, digali potensi. Terus indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya berharap nanti dari potensi coaching untuk proses coaching nanti bisa muncul Pak, muncul kompetensi yang saya harapkan. Apakah sudah terlihat? Kemudian jika sudah muncul, apakah berkembang sesuai dengan yang saya harapkan atau bahkan
bisa nanti bisa berkembang melebihi dari apa yang saya harapkan. Iya. Oke, kalau gitu mari kita laksanakan proses coaching Bu Eli dan Pak Tommy. Saya mengamati. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Ilma. Sehat Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Pak Tommy. Ya, selamat pagi Bu Eli. Kemarin Pak Tommy menghubungi saya meminta waktu untuk kita melaksanakan obrolan gitu ya Pak ya. Yang saya bantu ini apa Pak yang bisa saya bantu? Ya, ini ada sedikit permasalahan yang ada di sekolah saya di kelas 10 ini. Di kelas 10 itu ada permasalahan juga yang dirasakan oleh beberapa guru itu juga mereka juga menghadapi permasalahan yang sama. Oh iya, berarti nanti kita ngobrol-ngobrol itu ya Pak ya. Tujuan yang ingin kita capai nanti ini apa Pak dari coaching kita hari ini? Ya, tujuan saya untuk ibu itu untuk mengobrol mengenai permasalahan yang dihadapi kelas 10 ini, mengenai apa ya, kelas 10 ini yang saya rasakan dan dirasakan oleh Bapak Ibu guru itu masih berkelompok-kelompok. Istilahnya apa ya, bersirkel-sirkel itu masih terbawa gitu. Kemungkinan sirkel-sirkel atau kelompok-kelompok gitu. Untuk circle seperti itu ya Pak Iya. ya. Jadi nanti kita definisikan Pak tujuan akhir yang ingin kita capai itu apa? Iya, untuk tujuan akhirnya nanti saya menemukan solusi atau yang menyusun sebuah rencana untuk menjalankan circle atau kelompok-kelompok dari tingkat 10 ini. Oh, nah kemudian untuk ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilan yang diinginkan dari sesi coaching ini apa? Iya, saya berharap nanti mereka sudah bisa bergaul dengan rekan sejawatnya melalui ini. Terus dari percakapan ini saya menemukan atau bisa menyusun rencana untuk menghilangkan kelompok-kelompok atau sirkel-sirkel ini. Oh, ya, kita identifikasi bermasalah dulu ya Pak. Oke. Menurut Pak Tommy, apa yang membuat
dan belum bisa menerima untuk yang lain. Diharapkan mereka bisa saling mengacak kelas itu, terus bisa terjadi komunikasi antar anggota kelas, tidak itu saja. Terus kalau video dari kekuatannya itu akan sebuah kekuatan saya untuk mengakhirinya, untuk bisa menyusun rencana mengganti kelompok-kelompok ini. Kemudian selain kekuatan tentunya ada hambatan yang mengiringi ya Pak. Itu menurut Pak Tommy itu hambatan yang mengiringi sehingga tujuannya itu kok agak sulit tercapai itu apa? Ya, kalau yang saya rasakan itu pada guru-guru senior mungkin beliau masih belum menerapkan model pembelajaran yang seperti ini. Mungkin juga beliau masih berproses. Jadi untuk komunikasi kan masih kurang. Beliau kemungkinan hanya paksa saja ke guru-guru yang lebih muda untuk mengenal model itu. Jadi hambatan saya yang saya rasakan itu yang guru-guru senior itu, terus kemungkinan dukungan dari guru senior itu untuk menjalankan rencana yang nantinya saya buat dengan teman-teman. Untuk rencananya dalam mencapai tujuan rencananya itu apa Pak? Iya, untuk rencana itu saya akan membuat pada proses pembelajaran itu kelompok-kelompok kecil, tidak menjadikan kelompok-kelompok besar, mungkin satu atau dua anggotanya. Terus secara acak setiap mata pelajaran itu berbeda-beda, agar mereka itu bisa berbicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan guru. Terus kalau berbicara berdua atau kelompok berdua, mereka bisa menilai anak individu seperti itu. Jadi individu ini pun dia agar tidak mereka-reka atau mengubah-ubah kayak bocah ini, kalau mereka kan saling berubah, tapi kita berubah, mereka yang saya harapkan nanti bisa bisa langsung berkomunikasi menjadikan kelompok-kelompok kecil. Bagus Pak Tommy, rencananya detail, kemudian tahapannya juga jelas. Dari rencana tersebut prioritas untuk dilaksanakan itu sebagai prioritas itu bagaimana? Yang jelas dari membuat kelompok-kelompok kecil itu, terus mengajak guru itu tadi untuk menerapkan pada saat jam pembelajaran untuk menjadikan kelompok-kelompok kecil itu. Jadi prioritas saya itu mengajak semua guru untuk membuat kelompok-kelompok kecil, dan nantinya saya harapkan kalau jadi kelompok-kelompok kecil itu circle itu akan terkikis dengan sendirinya. Kemudian strategi apa yang digunakan Pak Tommy untuk mencapai tujuan ini? Ya, yang pertama saya akan mengumpulkan guru-guru untuk saya minta pendapat, dan nanti saya mengusulkan pendapat saya mengenai kelompok-kelompok kecil
solusi agar silver ini tidak terdidik. Kemudian rencana jangka panjang Pak, dengan ingin rencana hasil rencana jangka panjangnya apa? Ya, untuk rencana jangka panjangnya kalau ini berhasil, ini saya akan mengusulkan ke kepala sekolah nantinya kalau apa ya di menerima peserta didik atau setelah masa MPLS itu bisa menggunakan cara atau metode ini agar tidak berlarut-larut. Ini kan sudah 1 semester ya, 1 semester tapi masih bersirkel-sirkel, masih berkelompok-kelompok sendiri, itu kan juga mengalami proses pembelajaran. Nantinya saya usulkan ke kepala sekolah akan menjadi apa ya, salah satu rujukan untuk di tahun depan menerima murid. Terus setelah itu setelah masa PLS, bapak guru di kelas 10 bisa mengembangkan ini. Oh iya, luar biasa Pak Tony, langkah-langkahnya sudah sangat detail, terstruktur, kemudian fokus mengatasi masalah yang Pak Tony hadapi dengan efektif. Kemudian bagaimana Pak Tony melihat tindak lanjut dari rencana dari Pak Tony? Oh iya, untuk tidak lanjutnya segera saya aplikasikan ini, segera saya implementasikan, dan tadi saya juga sudah merencanakan untuk mengusulkan ke kepala sekolah jika ini berhasil, saya akan menjadi program sekolah atau apa ya, metode untuk mengatasi jika nantinya di tahun depan atau di tahun-tahun ada kejadian seperti ini. Kemudian komitmen apa yang Pak Tony lakukan terhadap rencana yang Pak Tony buat ini? Ya, komitmen yang saya buat itu membuat apa ya, buat catatan-catatan kecil atau grafik peningkatan dari apa yang sudah saya rencanakan ini untuk menjadi evaluasi dan menjadi pengingat saya agar tidak lupa akan rencana yang saya buat ini. Oh ya, kemudian ini kita hampir di akhir ya Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Pak Tony untuk menjaga komitmen tersebut? Ya, untuk siapanya kemungkinan ya saya sendiri, terus juga rekan sejabat untuk selalu mengingatkan saya, terus untuk apanya tadi membuat catatan-catatan kecil itu sebagai pengingat saya untuk aku atau baru dulu, jadi nanti di komunitas belajar itu sebagai evaluasi juga. Di pertanyaan akhir Bila, dari coaching kita hari ini apa yang dapat Pak Tony simpulkan? Ya, saya sangat berterima kasih pada Bu Eni. Ternyata saya bisa untuk menemukan solusi dari permasalahan di kelas 10 ini yang masih bersirkel-sirkel atau berkelompok-kelompok, belum bisa bersosialisasi dengan teman yang lain. Saya sangat berterima kasih Bu Eni. Ya sama-sama Pak Tony. Ternyata bisa ya, dari potensi diri sendiri. Ya. Ya. Ya Pak Tony, dari proses coaching kita hari ini bisa kita akhiri. Nanti 2 minggu lagi setelah implementasi rencana Pak Tony kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol lagi. Siap, saya sangat bersedia untuk melapor